kebenaran di mata Tuhan sehingga dia sudah menghasilkan buah yang dikehendaki Tuhan. Maka malaikat Tuhan, hamba-hamba Tuhan diminta menuai. Ya. Coba baca sampai ayat yang terakhir. Dengan cepat saja, waktu kita terbatas. Yang ke-16. Ayo 16. Dan dia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Terus. Dan seorang malaikat lain keluar dari bait suci yang di surga. Juga padanya ada sebilah sabit tajam. Ya. Dan seorang malaikat lain datang dari mesbah. Ia berkuasa atas api dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu. Ya, terus. Ayunkanlah sabitmu yang tajam itu dan potonglah buah-buah pohon anggur di bumi. Ya. Karena buahnya sudah masak. Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi dan melemparkannya ke dalam kilang besar, yaitu muka Allah. Ya, ini kita ulangi bersama-sama. Ya. Kalimat yang terakhir yang 19 kita baca. 3, ya. Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi dan memotong buah pohon anggur di bumi dan melemparkannya, itu garis bawahi kawan, dan melemparkannya ke dalam kilang besar, yaitu murka Tuhan. Dari sini aja saudara sudah tidak gagal fokus kan? Betul, amin atau enggak? Amin kan? Jadi kalau saudara itu adalah anggur yang baik di mata Tuhan, masa dilempar? Ya kan? Ke dalam murka Tuhan. Ayat yang ke-20. Dan buah-buah anggur itu terus dikilang di luar kota. Dan dari kilangan itu mengalir darah. Tingginya sampai ke kekang kuda. Dan jauhnya 200 mil. Jadi pertanyaan, apa maksud daripada pembacaan ini? Kemana perenungan saudara kepada buah yang dituai itu? Kalau buah yang dituang itu masa dibuat menjadi murka Tuhan? Ayat 19. Ya. Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi dan memotong buah pohon anggur di bumi dan melemparkannya ke dalam kilang besar, yaitu murka Tuhan. Kilang besar, tahu saudara apa itu? Neraka. Jadi saudara mau disabit, mau dituai. Ini dimaksud kepada orang-orang yang bebal, orang-orang fasik yang tidak mau bertobat. Ini perenungan ini. Nanti setelah ibadah ini baca lagi baik-baik. Jadi jangan gagal fokus seolah-olah saudara dituai ya untuk kerajaan Tuhan. Untuk ke neraka itu yang dituai itu. Sekali lagi saya katakan, dalam pembacaan Wahyu 14 kita hati-hati merenungkan ini, ya. Jangan gagal fokus. Yang dimaksud di sini adalah anggur-anggur kejahatan. Ya, bukan anggur-anggur yang baik. Ya. Tidak semua pokok anggur itu baik. Tetapi Tuhan Yesus kita mengatakan dia adalah pokok anggur yang benar. Ada pokok anggur yang tidak benar. Jangan salah saudaraku. Ada pokok anggur yang tidak benar, ada pokok anggur yang benar. Jadi yang dimaksud di sini adalah ini semua buah-buah pokok anggur yang tidak benar akan dituai dan dibuang ke kilangan besar, itu namanya neraka. Jangan saudara gagal fokus seolah-olah saudara mau dituai dan dicampakkan ke kilang besar, yaitu negara itu, yaitu murka Tuhan. Jadi baca sampai habis, taulah kita bahwa murka Tuhan itu adalah di dalam kilang besar. Saya minta saudara baca dulu sekali lagi Mazmur 51 ayat 7. Apa dikatakan? Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa dalam dosa aku aku dikandung ibuku. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Inilah saudara
yang disebut dosa turunan. Ya. Jadi tidak ada lagi manusia suci sejak lahir pun sudah mengandung dosa. Ini yang saya maksud. Jadi saya tidak akan lupa lagi Mazmur 51 ayat 7, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan dan dalam dosa aku dikandung ibuku. Ini ingat, jangan lupa. Ya, kalau saya bisa lupa ingat, tapi kalau udah jumpa sekarang saya boleh dibilang sulit untuk lupa lagi. Ini saya mulai dari sini. Jadi manusia pada umumnya sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka semua orang telah berbuat dosa. Itulah dosa turunan, dan itulah kutukan kepada manusia oleh Tuhan. Engkau akan sulit mencari makan dan minummu. Engkau akan birahi kepada suamimu, tetapi engkau akan susah, akan meraung tatkala engkau melahirkan anakmu. Itulah tandanya bahwa bagaimanapun wanita itu baiknya atau sehatnya, tetap dia merasakan sakit pada saat melahirkan atau mengandung anaknya. Di sini ditandai bahwa dosa sudah merasuk dalam tubuh manusia, tetapi tetapi oleh kasih setia Tuhan dosa itu dapat diampuni. Oleh kasih setia Tuhan, dosa itu dapat diampuni. Apa hubungannya dengan apa yang kita renungkan di Wahyu 14 tadi, yaitu tuaian di bumi? Yang dimaksud di situ, jangan gagal fokus kepada buah yang lahir dari pohon anggur yang tidak benar, yaitu orang-orang yang sudah bolak-balik dinasihati, orang-orang yang sudah dilayani, tetap tinggal di dalam dosa, tetap dia tidak mau bertobat. Itulah makanya dikatakan kepada hamba-hamba Tuhan, tuaian sudah menguning. Artinya kita mari mendatangi orang-orang fasik, mari kita mendatangi orang-orang yang sulit bertobat agar mereka bertobat. Ya. Tuaian sudah menguning. Jadi kita tidak punya hak untuk apa? Untuk membasmi, tidak, tetapi kita diberikan kuasa untuk melayani, kuasa untuk memberikan pertobatan. Nah, inilah yang kita layani ke penjara-penjara itu karena tuaian sudah menguning. Makanya dipanggil hamba-hamba Tuhan, bukan untuk membinasakan. Itu Tuhan yang membinasakan itu. Jangan gagal fokus. Hamba Tuhan dan nabi-nabi dan malaikat tidak berhak untuk itu. Nanti saatnya. Nanti saatnya. Jadi ini pada akhir zaman, pada nanti penghukuman, bukan berlangsung sekarang ini. Yang disebut itu dilemparkan ke kilang yang besar. Ya, belum. Itu nanti ada waktunya setelah dia datang, setelah ada penghakiman. Taulah orang-orang siapa yang dicampakkan ke dalam kilang yang besar itu, yaitu ke neraka. Belum berlangsung sekarang, belum. Sekarang untuk menuai ya padi-padi yang menguningnya, sebut anggur-anggur yang menguning, yang dimaksud situ adalah sudah makin banyak orang hidup atau tinggal di dalam dosa. Itu pengertiannya itu. Sehingga diminta hamba-hamba Tuhan, diminta orang-orang yang melayani dia, tuailah orang-orang agar mereka bertobat, agar mereka tidak tinggal lagi di pokok anggur yang salah, tetapi mereka tinggal di pokok anggur yang benar. Mereka tidak tinggal lagi di pohon yang salah, tetapi mereka tinggal di pohon yang benar. Itu maksudnya. Kita robah di mana dia tinggal. Ya, itu pengertian ilustrasinya kepada buah. Ya, kita tempatkan dia kepada pohon yang benar, jangan kepada pohon yang salah. Jadi sekali lagi dalam perenungan, saya bolak-balik katakan Wahyu 14 ini di dalam perikop tuaian di bumi, yang dimaksud untuk dituai adalah kepada orang-orang yang bebal, kepada orang-orang yang tidak mau bertobat. Sehingga kita tuai dia, kita pindahkan dia kepada pokok anggur yang benar. Kita tuai dia, kita pindahkan dia kepada pengajaran yang benar. Sehingga
Mereka melalui pertobatan, mereka akan dibina, diteguhkan, dan dijadikan dia satu tubuh dengan Tuhan. Kepada buah yang sudah satu tubuh, kepada orang-orang yang sudah satu tubuh dengan dia, dia akan diajari, dibina seperti ranting yang berbuah itu. Setiap ranting yang berbuah akan dibersihkannya. Saudara nanti dan saya, ranting-ranting yang berbuah adalah ranting-ranting yang dibersihkannya setiap saat, agar ranting itu berbuah lebat. Karena dengan demikian pemilik anggur itu dipermuliakan. Siapa pemilik anggur yang itu? Yaitu pencipta langit dan bumi. Di sini sebagai manusia Yesus diperumpamakan. Pokok anggur yang benar di sini adalah sebagai manusia Yesus diperumpamakan. Kalau kita berguru, mengajar dan percaya kepada Dia yang sudah dirahmati, maka Dia akan memulihkan kita, Dia akan menjadikan kita, dan Dia akan membentuk, mengukir kita menjadi manusia yang seutuhnya, yang satu tubuh dengan Dia. Sehingga apa? Dia akan mengatakan, siapa tidak memakan darahku, meminum darahku dan makan dagingku, tidak layak satu tubuh dengan aku. Dia tidak layak untuk mewarisi kerajaan sorga. Dia tidak layak bersama-sama Bapakku. Ya, jadi kemana aku pergi yang menyediakan tempat bagimu kepada banyak orang, karena di rumah Bapakku banyak tempat. Ini kepada orang-orang yang sudah diproses, kepada orang-orang yang sudah bertobat, kepada orang-orang yang sudah tinggal di dalam Tuhan, kepada buah-buah yang sudah disabit, anggur-anggur yang tidak benar, padi-padi yang tidak benar, dikembalikan kepada pokoknya yang benar, sehingga mereka berbuah yang kebenaran, bukan berbuah kejahatan, kelaliman dan sebagainya. Ya, jadi saya kira satu hal yang kita renungkan pagi ini, ya, walaupun satu hal yang kita renungkan pagi ini, tetapi kita jangan salah, ya, jangan salah mengartikan daripada perikop ini, karena lebih bagus kita merenungkan satu ayat, ya, daripada beratus-ratus atau berpuluh-puluh ayat namun kita tidak mendapatkan pengajaran daripada dia. Jadi apabila dosa yang sudah kita kandung itu matang, ini perkataan Rasul Paulus, saya lupa itu di mana, ya. Kalau dosa itu kita kandung udah matang dia, dan inilah yang nantinya disabit dan dicampakkan. Jadi kalau disebut istilah Rasul Paulus itu adalah kalau sudah dia matang, ya, dosa itu sudah matang, maka dia akan disabit. Ya, itu dalam penghukuman nanti. Tetapi bagi kami ini kepada hamba-hamba Tuhan adalah tuayan ini untuk bagaimana kami memindahkan saudara kepada pokok yang sebenarnya, yaitu kalau diumpamakan dengan pokok anggur, kepada Yesus yang adalah pokok anggur yang benar. Jangan pokok anggur yang ada di gua-gua penyembahan berhala. Jangan ada pokok anggur yang berada di perjudian. Jangan ada pokok anggur yang berada di dalam maksiat, di dalam mabuk pesta pora, penipuan, ya, dendam, amarah, benci, ya. Tetapi biarlah pokok anggur yang benar yang tinggal di dalam damai sejahtera, sehingga saudara bisa berkenan di mata Tuhan, dan saudara akan menghasilkan buah anggur dari pokok anggur yang benar itu. Amin. Nah, cukup jelas saya kira. Jadi karena itu setiap pembacaan firman Tuhan jangan sepotong-sepotong. Kalau sepotong-sepotong nanti saudara gagal fokus. Ya, baca semua dan hubungkan kepada ayat-ayat yang lain, sehingga saudara bisa menemukan apa yang dimaksud dari pembacaan-pembacaan itu. Sudah? Saya mau berbicara sedikit karena banyak lagi waktu kita. Kemarin itu ada orang bertanya kepada saya. Yang ditanyakan apa? Kenapa kepala Yohanes Pembaptis dipancung? Kita tahu kepala Yohanes Pembaptis memang dipancung tatkala anaknya raja menari-nari
dan raja memintakan kepadanya agar dia meminta sesuatu kepada raja karena menyukakan hati raja, sehingga anak daripada istrinya yang adalah bekas istri dari saudaranya laki-laki meminta kepala Yohanes Pembaptis dipancung, itu melalui permintaan mamanya. Jadi ada pertanyaan, kenapa Yesus tidak membantu atau membela Yohanes Pembaptis sehingga kepalanya tidak terpancung? Saudaraku, jalan-jalan Tuhan tidaklah jalan-jalan manusia. Kita tidak bisa pikirkan secara logika, secara manusia. Kenapa banyak orang-orang saleh? Kenapa banyak orang-orang yang baik yang dibutuhkan masyarakat ya matinya tragis? Ya, katakanlah kecelakaan, matinya tragis, katakanlah oleh karena sakit penyakit, matinya tragis oleh karena dibunuh dan sebagainya. Ini pertanyaan ini kalau dihubungkan secara manusiawi dan dihubungkan secara iman Kristiani tidak akan pernah menyambung. Tidak akan pernah menyambung. Karena kalau dihubungkan kepada kenapa orang-orang jahat itu panjang umurnya, kenapa bukan dia yang dibunuh, kenapa bukan dia yang masuk dalam kecelakaan, kenapa bukan orang jahat itu yang diamuk oleh sakit penyakit, kenapa sebaliknya? Nah, kalau kita merenungkan agar apa yang dikatakan Yesus tatkala dia ditanyakan kepada murid-muridnya, kenapa selalu engkau berbicara tentang perumpamaan? Saudara pernah dengar itu? Kenapa guru, kenapa Tuhan engkau selalu berbicara tentang perumpamaan-perumpamaan? Maka jawabnya kepada murid-muridnya apa? Biar semua mata bisa melihat, semua telinga bisa mendengar. Artinya apa? Agar kita tahu di mana kebenaran itu secara surgawi dan di mana kebenaran itu secara duniawi. Itu sangat-sangat berbeda. Sangat-sangat berbeda. Terus saya katakan, kenapa Lazarus tidak dari jauh dia berdoa, Lazarus jangan kau mati. Ya kan? Itu kan kejadian Lazarus waktu mati. Taunya si Lazarus sakit dan mati, dari jauh dia tahu. Dan dikatakan dia sudah tertidur, artinya dia sudah mati. Dia tahu kematiannya. Karena disitulah nampak ketuhanan 100% sama dia. Memang dia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, sekalipun dia adalah sebagai wujud manusia. Ya kan? Jadi itu pun kita tidak bisa jawab secara manusiawi, tetapi dia membongkar rahasianya. Apa? Biar kemuliaan Tuhan dinyatakan, biar orang melihat ya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Karena apa? Pada saat itu Yesus sudah mulai menandakan mujizat-mujizatnya. Yesus sudah mulai berbuat mujizat-mujizat, kesembuhan, bahkan orang mati dihidupkan. Sebelumnya dia menahan diri. Dia menahan diri karena belum ada perintah daripada Bapa di surga kepada dia sebagai manusia. Belum diperintahkan kepada dia melakukan mujizat-mujizat. Yang pernah saudara dengar bagaimana anggur yang baik yang terjadi di kota Kana di dalam pesta, di mana pemilik pesta sudah kehabisan anggur, dia mengatakan apa kepada Yesus, yaitu yang dikatakan ibunya Maria, kasihan yang punya pesta. Tamu-tamu masih berdatangan tapi anggur sudah habis. Jadikanlah anggur yang baik sekarang ini. Tapi Yesus mengatakan belum saatnya. Nah, belum saatnya artinya dia pada saat itu sebetulnya sudah bisa melakukan mujizat, tetapi belum saatnya. Tidak lama rupanya sudah ada komunikasi dengan pada Bapanya di sorga. Ya, lakukanlah anakku. Ya kira-kira begitulah. Karena dia sudah ada komunikasi kepada Bapa di sorga, maka diperintahkanlah drum-drum itu isi dengan air. Isilah drum-drum yang kosong itu semuanya dengan air, dengan penuh.
Baru dia berdoa kepada bapaknya sebagai manusia. Bapak, jadikanlah ini anggur yang baik. Jadilah anggur yang baik. Jauh lebih baik dari anggur yang sudah habis itu. Padahal anggur yang baru biasanya memang kurang enak. Anggur itu semakin lama dia semakin enak dan semakin mahal. Dan di sini dah terbukti bahwa keajaiban mulai terjadi. Ya, mukjizat telah mulai terjadi. Jadi semuanya bukan karena Maria, bukan karena ibunya. Cuma Maria kasihan kepada banyak orang. Dan Maria tahu siapa anaknya sebagai manusia Yesus Kristus itu. Yang adalah memang Tuhan yang mampu melakukan segala yang mustahil di mata manusia. Tetapi sama dia bisa terjadi. Tetapi Yesus tetap berkomunikasi kepada Tuhan Bapa di sorga, Elohim di sorga. Dan inilah mau saya katakan apa? Kenapa Yohanes Pembaptis? Ya tidak bersalah dia, tapi dipancung kepalanya. Padahal dia latar belakangnya menasihati raja. Kenapa raja mengambil istri daripada saudara laki-lakinya? Ini yang ditegur sama Yohanes Pembaptis. Terus ada orang mengatakan begini, itulah salah Yohanes Pembaptis. Perhatikan saya, itulah salahnya Yohanes Pembaptis. Kenapa dia menegur atau menasihati raja? Bukankah raja itu adalah sudah pilihan Tuhan? Dan firman Tuhan dan Yesus pernah mengatakan, turutilah dan taatlah kepada perkataan raja. Betul, taatlah kepada perkataan raja. Tapi kita harus tahu siapa Yohanes Pembaptis, siapa raja. Setiap raja di dunia ini dari sejak raja-raja sampai sekarang atau presiden apapun nama kepala pemerintahan suatu negara, selalu ada penasehat. Ya, jangan lupa ya, selalu ada. Jokowi ada penasehatnya. Raja-raja di mana sistem kerajaan pun ada penasehat raja. Dan raja-raja itu tidak pernah mengangkat dia sebagai raja. Selalu ada yang mentahbiskan dia. Bukan berarti yang mentahbiskan dia itu melebihi raja. Ini kita harus renungkan ini. Penasehat raja bukan berarti dia di atas raja. Yang tahbiskan raja menjadi raja, presiden menjadi presiden, bukan itu yang nomor satu di negara itu. Termasuk yang melantik presiden nanti tahun 2024 setelah itu. Ya, bukan dia yang melantik itu di atas presiden, tetap presiden orang nomor satu, betul? Nah, jadi saya jawab kepada orang bertanya itu agar jangan disalahkan Yohanes Pembaptis tatkala dia menegur raja, kenapa engkau memperistrikan istri daripada saudaramu laki-laki? Karena itu tidak baik di mata Tuhan. Dan dia adalah orang yang diurapi Tuhan untuk mengajar dan menasehati. Terus saya teringatlah kepada Yeskiel. Yeskiel adalah penasehat orang Israel yang sudah diutus oleh Tuhan, yang sudah diperkenankan. Bahkan Tuhan meminta dan berkata kepada Yeskiel, apabila engkau tidak menegur orang, aku akan menuntut nyawanya daripadamu. Jika orang itu aku hukum, maka nyawanya akan kutuntut daripadamu, Yeskiel. Itu nanti baca di kitab Yeskiel. Ya, ada di situ. Itulah artinya apa? Bahwa di luar raja ada orang yang layak menasihati raja. Ada orang sebagai penasihat raja atau presiden dan sebagainya. Jadi tidak ada salahnya Yohanes Pembaptis, sekali lagi saya katakan, menegur raja pada saat itu, kenapa engkau memperistrikan istri daripada saudara laki-laki? Inilah yang membuat ya istrinya itu tersinggung. Tersinggunglah istrinya raja pada saat itu kepada Yohanes Pembaptis. Maka dimintalah kepala Yohanes Pembaptis tatkala raja meminta kepada anaknya, apapun yang kau minta kepadaku, bahkan setengah daripada kerajaanku ini akan kuberikan kepada engkau anakku, katanya. Karena benci istrinya, dimintalah kepala Yohanes Pembaptis di atas talam. Jadi ini suatu kisah, nanti bisa baca itu di kisah para raja-raja. Dan ini terjadi
pro dan kontra, seolah-olah menyalahkan Yohanes Pembaptis menegur raja. Kalau saya mengatakan tidak ada salahnya Yohanes Pembaptis menegur raja pada saat itu, sama dengan Yeskiel apabila tidak menasihati atau menegur ya siapapun itu, bahkan raja sekalipun nyawanya akan dituntut daripada Yeskiel. Karena itu saudaraku, jangan pernah mengartikan firman Tuhan sebatas dengan kemampuan kita secara manusia. Tetapi kita minta apa hikmat Tuhan dari semua pembacaan-pembacaan di sini. Itu satu topik pembacaan saya belakangan ini yang terjadi, sehingga terjawablah sudah. Kenapa orang-orang baik katanya itu cepat mati? Kenapa justru orang-orang baik tertular COVID-19? Kenapa yang bukan orang-orang jahat itu yang tertular? Kenapa mereka mati secara tidak layak? Ada yang dibunuh, ada yang mati kebakaran, ada yang kena bencana alam dan sebagainya. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan kepada setiap orang yang mati seperti itu? Berbahagialah engkau apabila engkau dianiaya oleh karena namaku, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan sorga. Jadi saudaraku, jangan pernah takut kehilangan nyawamu, karena firman Tuhan mengatakan setiap orang yang memelihara nyawanya akan kehilangan, tetapi orang yang kehilangan nyawanya demi aku akan mendapatkannya. Jadi tidak pernah saudara dan saya khawatir lagi dengan kematian ini. Kalau kebenaran Tuhan sudah dilimpahkan, diturunkan, diberikan kepadamu dan kepada saya, soal kematian itu tidak pernah kita takutkan lagi. Jadi inilah yang menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang mengandung mengandung kekurangan iman percaya. Tetapi kalau kepercayaan yang penuh, sebetulnya apapun yang terjadi dengan kematian saudara kita, kita harus aminkan, karena itulah yang terjadi pada saat itu. Dan ada suatu kesempatan dalam acara kematian mengatakan begini, janganlah kiranya hal seperti ini terjadi lagi di dalam keluarga kita. Coba ini renungkan dalam-dalam. Layakkah orang menasihati kepada orang yang mengalami kematian keluarganya, mengatakan janganlah kiranya hal seperti ini terjadi lagi dalam keluargamu, dalam keluarga kita. Jadi seolah-olah kematian ini adalah hukuman, kematian ini adalah suatu kesalahan, kematian ini sesuatu yang bukan di luar daripada kuasa Tuhan ya. Padahal kita tahu apa yang dikatakan firman Tuhan, jika aku hidup untuk Tuhan. Jika aku mati untuk Tuhan. Baik hidup atau mati, aku adalah milik Tuhan. Itu dikatakan dikatakan Paulus di dalam kitab Roma. Jadi jangan pernah saudara memikirkan dunia ini, tapi kalahkanlah dunia ini dengan iman percaya. Mengalahkan dunia ini artinya apa? Kita tidak mengikuti bagaimana hal-hal orang mencari hawa nafsu, mencari kekayaan, mencari apapun yang dibutuhkan di dunia ini dengan tidak takut akan Tuhan. Tetapi kepada orang yang meninggalkan dunia ini, mengalahkan dunia ini, itu adalah orang yang dalam kehidupannya benar di mata Tuhan. Kalau dia seorang pedagang, iya, berdaganglah dengan kebenaran. Kalau dia seorang pebisnis apapun, ya berbisnislah dengan kebenaran. Kalau dia seorang pengajar, ya mengajarlah. Jangan bikin pengajaran menjadi bisnis. Jangan bikin pelayanan menjadi bisnis. Kalau saudara melakukan apapun dalam kegiatanmu hari lepas hari, lakukanlah itu dengan kebajikan dan kemurahan, dengan takut akan Tuhan. Apabila saudara nanti anakmu jadi pegawai negeri, jadi polisi, tentara, ya lakukan itu dengan kebaikan, bukan untuk mengelabui, bukan untuk jalannya korupsi, bukan untuk melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Inilah orang yang mengalahkan dunia.
kalahkanlah dunia dengan takut akan Tuhan. Jadi orang-orang yang mengalahkan dunia dengan takut akan Tuhan, itulah yang dikatakan berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Karena demikianlah mereka beristirahat dalam lelahnya, dalam segala perbuatan-perbuatannya menyertai mereka. Ini satu kerinduan, bukankah ini suatu kerinduan buat saudara dan saya? Dan saya juga rindu kematian saya nanti, kiranya kematian yang takut akan Tuhan. Kematian saya mau kematian adalah kematian di mana saya sudah mengalahkan dunia. Saya tidak memikirkan ya pesta pora, kaya raya, apapun yang dibutuhkan di dunia ini, bukan semata-mata itu yang saya kejar. Tetapi yang saya kejar kalau bisa, saya Tuhan mampu melakukan kebajikan dan kemurahan agar saya membawanya itu dalam kematian saya, agar saya membawanya itu dalam istirahat saya nanti. Ini kerinduan saudara kiranya sama dengan kerinduan saya ini. Jadi saudaraku, tidak terlepas saudara dalam penjara. Sekalipun dalam penjara sekarang ini saudara belum bebas, saudara harus punya kerinduan. Tatkala saya sudah merdeka, tatkala saya sudah bebas, saya akan mau menjalankan kebajikan dan kemurahan kepada setiap orang. Sama seperti Raja Daud mengatakan, engkau sudah mengurapi kepalaku dengan minyak yang baik, pialaku penuh melimpah, sehingga aku dapat melakukan kebajikan dan kemurahan di dalam sepanjang hidupku. Nanti baca di Mazmur 23 itu dikatakannya, ya karena piala Raja Daud diminta selalu melimpah berlebih-lebihan. Katakanlah ini suatu tabung atau cangkir yang sudah penuh, semakin ditumpahkan, maka meluaplah air yang di dalam cangkir atau gelas itu. Itulah saudara yang punya kerinduan, mengalirlah Tuhan berkat-Mu kepadaku agar aku bisa menjalankan kebajikan dan kemurahan. Ini jarang orang berdua seperti itu, ya. Jarang orang berdua seperti itu. Padahal kunci untuk kita boleh melakukan kebajikan dan kemurahan, minta saja Tuhan jadikan aku saluran berkat kepada banyak orang. Tuhan jadikan aku menjalankan kebajikan dan kemurahan kepada semua orang. Sehingga Tuhan, pialaku pasti Tuhan penuhkan. Pialaku pasti Tuhan limpahkan. Karena tidak mungkin itu saya berikan tanpa piala itu bertaburan, tanpa airnya tercurah. Sehingga curahan itulah diberikan kepada sesama untuk kita melakukan kebajikan dan kemurahan. Demikian dulu firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Berbahagialah saudara yang sudah mendengarkan firman Tuhan dan yang merenungkannya. Dan jangan fokus, tapi mintalah bagaimana saudara dirahmati kebenaran, dirahmati hikmat, pengertian terutama. Jangan salah mengertikan apa kehendak Tuhan di dalam setiap ayat-ayat dalam pembacaan dan renungan firman Tuhan. Tuhan diberkati. Tuhan memberkati saudara dan saya. Amin.